Lalu ada cara 2 yaitu statistika inferensial. Jadi di statistika inferensial itu berkaitan dengan analisis data, di mana nanti kita gunakan untuk penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data suatu populasi. Jadi di sini ada 2 analisis data. Yang pertama kita melakukan estimasi. Estimasi dibagi menjadi 2, ada estimasi titik dan estimasi selang. Yang kedua itu ada uji hipotesis. Biasanya kita menggunakan hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif yaitu H1. Jadi di praktikum ini tuh kita akan lebih fokus ke estimasi selang, karena untuk estimasi titik itu sendiri sudah pasti berada dalam estimasi selang. Nah, jadi untuk estimasi selang ini nanti kita gunakan peluang bahwa parameter populasi jatuh pada suatu tempat atau titik di dalam interval. Adapun rumusan untuk peluangnya, P ini peluang, di mana A kurang dari theta, theta ini adalah parameter. Nanti tergantung kita akan mencari apa, misalkan rata-rata ataupun variansi, parameternya itu bisa berubah. Jadi parameternya itu akan berada di antara interval dari A sampai dengan B, di mana A kurang dari theta dan theta kurang dari B, dengan selang kepercayaannya itu 1 dikurangi alfa. Alfanya itu nanti juga tergantung ya. Nah, yang pertama itu ada estimasi selang kepercayaan rata-rata atau mean. Adapun cara analisis datanya dan menggunakan SPSS yaitu Analyze, Compare Means, dan One Sample T-Test. Nah, berikut ini contoh kasusnya. Jadi di sini ada 10 data sampel seperti ini. Nah, kita akan buat selang kepercayaan 95% untuk rata-ratanya. Kita estimasi nilai rata-ratanya itu berada di interval berapa sampai dengan berapa, dengan selang kepercayaan 95%. Baik, berikut merupakan penjelasan untuk langkah-langkah mencari estimasi selang kepercayaan pada kasus pertama. Yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu variabelnya dengan memberikan nama variabel yaitu data. Dengan tipe tentunya karena pada kasus ini merupakan data yang berbentuk bilangan desimal, maka kita menggunakan data koma. Dengan decimal place tentunya yaitu 1, karena ada 1 angka di belakang koma. Kemudian oke. Dengan allegiance ini bisa kita pilih yang manapun. Saya pilih yang center. Dengan measure atau skala datanya itu scale. Kemudian kita ke data view. Di data view di sini kita akan menginput datanya. Selanjutnya sudah dijelaskan pada PPT tersebut bahwa kita menggunakan menu Analyze, Compare Means, dengan One Sample T-Test. Kemudian variabel data ini kita pindahkan ke kolom Test Variable. Optionnya tentunya di sini kita membuat selang kepercayaannya, karena pada contoh kasus tersebut diminta 95%, maka kita ketik 95%, kemudian Continue. Kemudian menu-menu lainnya dapat diabaikan, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul output dari kasus pertama. Nah, berdasarkan analisis data yang sudah kita lakukan tadi, maka di sini akan muncul output berupa 2 tabel, di mana tabel pertama itu menunjukkan statistik datanya gitu, statistik deskriptif datanya, di mana ada jumlah datanya, ada 10, rata-rata dari data tersebut tuh segini 46,12, terus standar deviasinya dan standar error mean. Tabel yang kedua yaitu untuk kita mengetahui selang rata-rata. Jadi rata-rata dari data ini tuh berada pada selang dari mana sampai mana gitu. Nah, jadi di sini ada T hitung, di kolom kedua ini tuh ada nilai T hitung, ada nilai derajat bebas yang didapat dari jumlah data dikurangi 1 sehingga didapatkan nilai 9. Lalu ada nilai signifikansinya dan ada mean difference-nya.
Nah, karena mean difference ini tuh selisih antara rata-rata yang satu dan rata-rata yang kedua. Tapi karena kita di sini ya cuma ada satu data, berarti cuma ada satu mean, jadinya mean difference-nya itu sama dengan mean di sini, rata-rata di sini tuh. Nah, kita akan fokus ke ini. Jadi ini tuh adalah selang estimasinya, estimasi rata-ratanya. Dan selang kepercayaan 95%. Nah, jadi rata-ratanya itu berada pada selang 45,737 sampai dengan 46,503. Nah, jadi kita bisa anggap bahwa ini tuh adalah rata-rata aslinya, di mana ini seperti estimasi titik dan ini tuh estimasi selangnya. Jadi dapat dilihat bahwa rata-rata ini berada pada selang 45 sampai dengan 46. Nah, lalu estimasi selang yang selanjutnya itu yaitu estimasi selang kepercayaan beda rata-rata. Jadi nanti ada dua rata-rata, ada mu1 dan mu2. Berdasarkan datanya itu dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan berpasangan. Untuk kepercayaan beda rata-rata yang tunggal, contoh kasusnya seperti ini. Jadi ada dua baja 1, baja 2. Kerasnya ini tuh berbeda-beda seperti ini. Nah, kita akan cari bagaimana beda kekerasan antara kedua jenis baja tersebut dengan selang kepercayaan 95%. Selanjutnya, untuk contoh kasus estimasi selang kepercayaan beda rata-rata tunggal, ada dua jenis baja yang diambil masing-masing 7 dan 6 sampel. Ini kita ke variabel view. Kita definisikan variabelnya dengan yang pertama yaitu variabel kekerasan atau keras. Dengan tipe data yaitu koma, karena datanya berbentuk bilangan desimal. Dengan decimal place yaitu 1, artinya ada satu angka di belakang koma. Kemudian klik OK. Kemudian eligennya kita pilih center. Ini bebas, terserah kalian. Kemudian measure-nya kita pilih. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu ada variabel jenis. Dengan tipe data, karena ini merupakan data berbentuk huruf, maka string. Selanjutnya untuk value-nya di sini, kita akan memberikan kode untuk mana data 1 dan mana data untuk baja 1 dan mana data untuk baja 2. Jadi kita menggunakan kode, ini kodenya bisa menggunakan kode angka 0, 1, 2, 3, terserah senyamannya kalian. Jadi saya menggunakan kode yang pertama untuk baja 1 yaitu 1 dengan label baja 1. Kemudian klik add. Selanjutnya kode kedua yaitu dengan angka 2 dengan label yaitu baja 2. Kemudian add. Selanjutnya kita klik OK. Eligennya di sini saya tetap menggunakan center. Selanjutnya kita ke data view untuk menginput datanya. Baik, jadi untuk permasalahan praktikum tadi kita udah membuat angka 1 tapi nggak keluar kan 1 itu apa, kode 1 itu apa, kode 2 itu apa. Jadi kita bisa menggunakan menu transformasi yaitu value labels-nya. Ini kita klik. Jika diklik dia sudah muncul seperti ini ya. Jadi dia baja 1. Maka kalau kita klik lagi dia 1, 1, 1, 1, 1. Untuk 164,2 ini merupakan data baja 2. Jadi kita menggunakan kode 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Untuk estimasi selang kepercayaan beda rata-rata tunggal ini, kita menggunakan menu Analyze, Compartments, kemudian ke Independent Sample Test. Kemudian variabel keras ini kita masukkan ke kolom variabel test variabel.
Sedangkan variabel jenis ini kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian kita ke option. Ini kita pilih 95% karena yang diminta pada soal yaitu 95%. Kemudian continue. Selanjutnya untuk define group ini, kode ini merupakan kode yang kita gunakan pada value labelsnya tadi. Karena saya menggunakan angka 1 untuk grup 1, artinya pada baja 1. Kemudian untuk baja 2 itu kodenya 2. Kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output yaitu tabel independent sample test dan grup statistik. Nah, berdasarkan analisis data yang tadi, maka di sini tuh ada output berupa 2 buah tabel. Nah, tabel yang pertama ini tuh menunjukkan deskriptif statistiknya, di mana untuk baja 1 itu jumlah datanya ada 7, dan baja 2 itu jumlah datanya itu ada 6. Dan ini merupakan rata-rata atau kita sebut estimasi titik untuk rata-rata. Ini untuk baja 1 dan ini untuk baja 2. Ada standar deviasi dan standar error dari rata-rata ini. Nah, untuk tabel yang kedua, di sini tuh ada Levens test for equality of variance. Di sini ada F hitungnya sebesar 0,019. Ada nilai signifikansi untuk variansnya. Dapat kita artikan bahwa data antara baja 1 dan baja 2 itu homogen atau sama, karena dia itu lebih besar, di mana 0,893 lebih besar dari alfa yang 5% tadi. 5% itu kan sama dengan 0,005, jadi nilai signifikansinya itu lebih besar daripada alfa. Di sini ada nilai T hitung, ada degree of freedom-nya, atau derajat bebasnya, ada nilai signifikansi two-tailed-nya, ada mean difference-nya, di mana mean difference-nya itu selisih antara rata-rata baja 1 dan baja 2, sehingga didapatkan selisihnya minus 5,0357. Ada standar error difference, dan ada selang untuk estimasi beda rata-ratanya. Nah, jadi estimasinya itu untuk baja yang pertama didapatkan ini, dan untuk baja yang kedua didapatkan ini. Jadi terbukti bahwa nilai rata-ratanya itu berada pada interval atau selang di antara ini. Lalu untuk yang kedua, ada contoh kasus estimasi selang kepercayaan beda rata-rata yang berpasangan, untuk data berpasangan. Jadi di sini kita ada data 15 orang pasien yang diukur tekanan darahnya sebelum dan sesudah pemberian obat. Jadi ada data sebelum pemberian obat, tekanan darahnya datanya seperti ini, dan tekanan darahnya ketika sesudah diberikan obat. Kita akan mencari beda rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian obat dengan selang kepercayaan 95% atau alfa 5%. Baik, selanjutnya berikut penjelasan untuk contoh kasus estimasi selang kepercayaan beda rata-rata berpasangan. Kita ke variable view. Kita definisikan variabel dengan nama variabel yaitu sebelum, dengan tipe data yaitu numerik, karena dia bukan desimal berarti desimalnya kita pilih 0. Kemudian untuk alignnya, karena saya mau menggunakan center, dengan measure yaitu scale. Sedangkan variabel selanjutnya itu variabel sesudah. Dengan tipe data tentu sama yaitu numerik, dengan decimal place yaitu 0, kemudian klik OK. Ini saya mau bedakan variabelnya dengan nominal, dengan align yaitu center. Kemudian saya ke data view. Selanjutnya kita input datanya.
Karena datanya sudah saya buat dalam Excel, maka saya copy. Mungkin kalian belum membuat datanya dalam Excel, jadi kalian harus menginput manual. Belum. Kemudian untuk data sesudahnya kita copy. Oke. Selanjutnya kita menggunakan menu Analyze, Compartments, kemudian Pirate Sample Test. Kemudian variabel sebelum ini kita masukkan ke variabel 1. Selanjutnya variabel sesudah ini kita masukkan ke variabel 2. Selanjutnya untuk optionnya kita pilih 95% karena ini merupakan soalnya. Kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Dari analisis tersebut, maka didapatkan output seperti ini. Jadi ada 3 tabel pada output ini. Tabel pertama berisi statistiknya, di mana ada rata-rata sebelum dan nilai rata-rata sesudah diberikan obat. Jadi nilai rata-ratanya ini dan ini jumlah datanya, ada standar deviasi dan standar error rata-ratanya. Untuk tabel yang kedua ada tabel paired samples correlation. Di sini ada jumlah datanya dan korelasinya bernilai negatif. Nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, lebih besar dari nilai alfanya yang 5%. Jadi, karena nilai korelasinya negatif dan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh atau hubungan antara variabel sebelum diberikan obat dan sesudah diberikan obat, jadi tidak ada pengaruhnya antara kedua variabel tersebut. Lalu untuk tabel yang ketiga, tabel paired sample test, di sini ada nilai rata-ratanya, di mana ini tuh nilai rata-rata selisihnya ya, antara rata-rata sebelum dan sesudah. Di sini ada 8,8, ada nilai standar deviasi, standar error rata-rata, dan disinilah nilai selang rata-rata dari kedua data tersebut. Jadi untuk selangnya itu berada pada interval 2,722 sampai dengan 14,878. Jadi estimasi titik untuk rata-ratanya yang 8,8 berada di antara selang ini. Di sini selanjutnya ada nilai T hitungnya, ada nilai degree freedom-nya, degree of freedom atau derajat bebas, dan nilai signifikansinya 0,08. Nah, materi selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Jadi hipotesis ini tuh kan dugaan sementara gitu. Dalam uji hipotesis ini tuh kita membutuhkan dua rumusan, ada H0 dan H1 dengan kriteria pengambilan keputusan juga. Misalkan pada contoh kasus uji hipotesis yang seperti berikut, di mana ada data kekuatan tangan kiri dan kekuatan tangan kanan. Jadi kita akan menguji pernyataan bahwa kekuatan tekanan tangan kiri lebih besar daripada kekuatan tangan kanan, di mana taraf nyatanya itu atau signifikansinya itu 5%, jadi selang kepercayaannya itu sama dengan 95%. Baik, selanjutnya untuk contoh kasus uji hipotesis. Kita punya rumusan hipotesis di mana H0 itu nilai rata-ratanya sama, ke variabel di mana kekuatan tangan kiri sama dengan kekuatan tangan kanan. Nah, yang untuk pertama hipotesis ada alternatifnya atau H1, di mana rata-rata
untuk data tangan kiri lebih besar daripada Dengan tangan tipe kanan, datanya itu numerik, berarti dengan desimalnya kekuatan itu tangan 0. kiri lebih besar daripada Selanjutnya tangan reasonnya kanan. itu Kita center, akan uji rumusan measure-nya itu hipotesis kita mana tulis yang benar Kemudian gitu. ada Adapun kriteria pengambilan kanan. keputusannya, jadi jika nilai signifikansinya Tipe datanya kurang dari numerik, alfa desimalnya itu yang 5% tadi, maka Kemudian H0 region-nya ditolak itu dan saya pilih H1 center. diterima. Maka Karena saya kalau membedakan H0 tangan ditolak kanan dan berarti tangan kiri, kekuatan tangan maka kiri saya sama dan menggunakan kekuatan tangan kanan tuh measure-nya itu pernyataan nominal. tersebut tidak benar. Kemudian kita ke data view untuk menginput datanya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan menu yaitu Analyze, Compartment, Paired Sample T-Test. Oke. Selanjutnya, seperti tadi, tangan kiri merupakan variabel 1, tangan kanan merupakan variabel kedua. Dengan option yaitu, karena di sini taraf nyatanya 5%, maka intervalnya yaitu 95%. Misalnya di soalnya taraf nyatanya 3%, berarti confidence intervalnya itu ada 97%. Jadi 100 dikurangi taraf nyatanya. Itu confidence interval persen. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul output dari paired sample tesnya. Nah, setelah kita analisis, maka berikut ini adalah output yang dihasilkan. Jadi ada 3 tabel. Tabelnya ini tuh sama seperti penjelasan pada estimasi selang rata-rata data berpasangan, namun di sini tuh kita akan lebih fokus pada nilai signifikansinya. Nah, jadi berdasarkan tabel 3 itu dilihat bahwa nilai signifikansinya itu didapat sebesar 0,067, yang berarti nilai signifikansi ini itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,05 atau 5%. Jadi, hipotesis H0 itu diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa kekuatan tangan kiri sama dengan kekuatan tangan kanan.